كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, kita akan membaca sirah dari Syiaril Ulama'is Salaf Indal Fitan, ya, perjalanan hidup para ulama'is salaf ketika terjadi fitnah. Dan yang kita maksudkan adalah sikap Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syukhair rahimahullah. Dan ini merupakan pengajian yang kedua yang di awal telah kita bahas di Rabu pagi subuh, di mana Ibnul Ash'ath, gubernur yang diutus oleh Hajjaj bin Yusuf, pada waktu itu dia memberontak, ya, dan ikut bersamanya kurang lebih 500 ulama. Di antara ulama yang ikut pada waktu itu adalah Sa'id ibnu Jubair, imam dari a'immatit tabi'in. Dan sebab mereka keluar dari pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, kezaliman yang jelas-jelas zalim, bukan hoax, bukan sesuatu yang disebarkan, yang terkadang tidak memiliki bukti, tetapi ini memang betul-betul pemimpin yang zalim, yang dia telah menumpahkan darah tanpa hak, dan juga dia mengakhirkan sholat. Ya, jadi di pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, sholat zuhur itu ditegakkan di waktu menjelang sholat asar. Ya, sholat asar itu dilaksanakan menjelang sholat maghrib. Tidak boleh ditegakkan sholat di waktu di masjid. Sehingga para ulama pada waktu itu mereka ketika masuk waktu sholat, mereka sholat di rumah-rumah mereka. Kemudian ketika dikumandangkan adzan ke masjid, mereka berangkat ke masjid. Ya. Nah, hanya sedikit sekali dari ulama yang waktu itu mereka komitmen dengan manhaj ahlus sunnah untuk sabar dengan kezaliman pemerintah. Ya, di antara yang bersabar pada waktu itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Ijli di Basrah hanya Mutarrif bin Abdullah dan Muhammad bin Sirin. Adapun di Kufah yang waktu itu hanya ya Khaythamah bin Abdurrahman Al-Ju'fi dan Ibrahim An-Nakhai. Dan selebihnya kebanyakan para ulama waktu itu ikut bergabung dengan Ibnu Ash'ath memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Ya. Nah, ini pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian disebutkan di sini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wa min akhbaril Hasan al-Basri wa muhawalatu idfa'ul fitnah. Di antara ulama-ulama yang pada waktu itu berusaha untuk memadamkan api fitnah adalah Al-Imam Hasan al-Basri. Ya, ini saya ulangi kembali, kejadiannya di zaman siapa? Zamannya tabi'in, bukan di zaman sekarang. Ya, disebutkan oleh Ayub As-Sikhtiyani, qala li Hasan. Hasan berkata kepadaku,
ala ta'jabu min Sa'id bin Jubair dakhala alayya fasa'ali an qitalil Hajjaj wa ma'ahu ba'd ru'asa yani ashab Ibnu al-Ash'ath. Ya, berkata kepadaku Hasan al-Basri, ala ta'jab, tidakkah engkau merasa aneh? Dari Sa'id bin Jubair, dia datang kepadaku bertanya kepadaku tentang berperang memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf bersama dengan beberapa ru'asa. Ru'asa itu apa artinya? Pemimpin. Ya, jadi Ibnu al-Ash'ath ini adalah gubernur yang diutus oleh siapa? Hajjaj bin Yusuf. Kemudian dia bersama dengan apakah misalnya ajudannya, yang jelas umara pada waktu itu bergabung dengan sebagian para ulama memberontak kepada siapa? Hajjaj bin Yusuf bersama Ibnu al-Ash'ath. Dan Sa'id dan Hasan al-Basri merasa kaget. Ya, sekaliber Sa'id bin Jubair bertanya kepadaku tentang ini, yang itu merupakan sesuatu yang sudah jelas dari akidah ahli sunnah, untuk bersabar dari pemimpin yang zalim. Mafhum ya? Wa qalu Sulaiman bin Ali ar-Rib'i lamma kanat al-fitnah fitnah Ibnu al-Ash'ath id qatil Hajjaj bin Yusuf intalaqa Uqbah ibnu Abdul Ghaffar wa Abu Hawza wa Abdullah ibn al-Ghalib fi nafarin min nadharaihim fadakhalu ala al-Hasan. Disebutkan oleh Sulaiman bin Ali ar-Rib'i ketika terjadi fitnah Ibnu al-Ash'ath id qatil Hajjaj bin Yusuf, yang dia dibunuh dan diperangi oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya, intalaqa Uqbah ibnu Abdul Ghaffar, berangkatlah Uqbah bin Abdul Ghaffar, Abu Jauza dan Abdullah bin Ghalib dan semisal mereka ke tempat Al-Imam Hasan al-Basri. Mereka menceritakan tentang kezaliman yang telah dibuat oleh Hajjaj bin Yusuf. Anda perhatikan bagaimana sikap Al-Imam Hasan al-Basri menyikapi kezaliman dan fitnah pada waktu itu. Kata mereka, ya Aba Sa'id. Aba Sa'id ini siapa? Hasan al-Basri. Ma taqul fi qital hadha taghiyah. Bagaimana pendapatmu ya tentang peperangan yang dilakukan oleh Ibnu al-Ash'ath ya kepada taghut ini? Siapa taghut maksudnya? Hajjaj bin Yusuf. Safakat dima'il haram. Dia telah menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan. Wa akhadha malal haram, dan dia telah mengambil harta manusia dengan haram. Wa tarkus salah, dia telah meninggalkan salat. Wa fa'ala. Dan dia melakukan kezaliman yang sangat banyak sekali. Wa dzakaru min afalil Hajjaj, dan mereka menyebutkan perbuatan-perbuatan dari kezaliman yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya soal ini diajukan kepada orang-orang yang diulamakan hari ini, orang-orang yang dijadikan sebagai rujukan hari ini, apa kan mereka jawab? Tegakkan jihad. Kita harus berjihad memberantas kezaliman. Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadisnya, man ra'a minkum munkara fayughayyiru biyadihi. Barang siapa yang seseorang melihat sebuah kezaliman, hendaknya dia mencegah dengan tangannya. Kalau seandainya dia tidak mampu, dia cegah dengan lisannya. Kalau seandainya dia tidak mampu, maka dia cegah dengan hatinya. Dan sebaik-baik jihad adalah jihad mengucapkan kalimat adil di sisi pemimpin yang zalim. Ini jihad yang paling besar. Ya, tetapi subhanallah berbeda dengan sikap Al-Imam Hasan al-Basri. Kalau seandainya Al-Imam Hasan al-Basri hidup di zaman sekarang, maka wallahi wabillahi watallahi mereka akan mengeluarkan dari lisan-lisan mereka apa yang mereka sematkan hari ini kepada ahlu sunnah. Apakah murjiah, apakah talafi, teler, dan lain sebagainya. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Hasan al-Basri. Kata beliau rahimahullah, ara alla tuqatiluh, aku melihat, memandang untuk kalian tidak memeranginya.
Fa innaha in takun uqubatun minallah fama antum biraddi uqubatallah bi asyafikum. Kalau seandainya itu merupakan hukuman yang datang dari Allah, dan janganlah kalian menolak hukuman tersebut dengan pedang-pedang kalian. Wa in yakun bala, kalau seandainya itu merupakan ujian kepada kalian, fasbiru, sabarlah kalian. Hatta yahkumullah wa huwa khairul hakimin. Sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara tersebut dan Allah sebaik-baik pemutus perkara. Ya, perhatikan baik-baik. Al-Imam Hasan Al-Basri menyebutkan dua hal. Kalau seandainya itu merupakan hukuman yang Allah berikan kepada kalian, apa yang harus kita lakukan? Bukan dengan cara kita mengangkat pedang-pedang kita. Nah, kalau seandainya itu merupakan bala yang Allah berikan kepada kalian, hendaknya kalian apa? Bersabar. Fakharaju min indahu wa hum yaqulun. Kemudian mereka keluar dari Imam Hasan Al-Basri. Mereka berpikir akan mendapatkan sebuah kalimat dukungan dari Imam Hasan Al-Basri sehingga mereka bisa sebarkan di tengah-tengah umat pada waktu itu. Tetapi ternyata apa yang mereka inginkan mereka tidak dapatkan dari Imam Hasan Al-Basri. Apa kata mereka? Wa hum yaqulun nuti hadal ilaj. Kita mentaati ilaj ini. Ilaj ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan ya kalimat-kalimat yang memang sering sekali digunakan oleh orang-orang Khawarij di zaman itu kepada para ulama untuk merendahkan para ulama. Dilakabi sebagai ilaj. Lakop-lakop yang jelek, lakop yang hina. Nah, hari ini Ahlus Sunnah ketika mereka mengambil ucapan para ulama terdahulu, mengingatkan muslimin dari apa yang terjadi, maka mereka juga akan mendapatkan lakop-lakop yang sama walaupun tidak sama persis kalimatnya. Apakah disebut dengan murjiah? Apakah dituduh sebagai penjilat tauhid? Apakah terkadang dituduh ya pendukung LGBT? Terkadang dituduh sebagai pendukung komunis, membiarkan kezaliman dan seterusnya. Dan subhanallah, lagi-lagi dan lagi-lagi kita ingatkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang minim referensi, kita akan dituduh sebagai orang yang tidak bijak dan berdakwah. Kita dituduh orang-orang yang tidak memperhatikan kearifan lokal. Kan begitu. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mereka menghidup suburkan adat istiadat nenek moyang mereka. Ya, kita ingatkan perkara tersebut, kita dituduh sebagai orang yang tidak memuliakan orang saleh, tidak memuliakan para ulama. Nah, begitu juga ketika kita berbicara tentang permasalahan ini, menjaga darah muslimin, bersabar dengan kezaliman pemimpin, akan dicap kita sebagai murjiah dan seterusnya. Dan ternyata itu juga mereka sematkan kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Antum tahu Imam Hasan Al-Basri? Al-Imam Hasan Al-Basri ini imamnya tabi'in. Iya, riwayat yang beliau riwayatkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak daripada periwayatan beliau dari ulama tabi'in yang lainnya. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan Al-Imam Hasan Al-Basri adalah min kibaru tabi'in, dari tabaqah tabi'in yang tinggi. Karena kebanyakan riwayat hadisnya dari sahabat Rasulullah. Ini murid sahabat Nabi. Murid sahabat Rasulullah dilakapi juga dengan apa? Dengan ilaj. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Sudah sering saya ingatkan. Orang yang berpegang teguh di atas sunnah, orang yang berpegang di atas manhajus salaf, hidup di zaman tabi'in juga dianggap apa? Aneh. Mafhum? Baik. Kemudian qala wa hum qaumun Arab. Qala wa kharaju ma Ibnu al-Ash'ath qala faqatalu jami'an. Kemudian mereka ikut bergabung dengan Ibnu Ash'ath dan semuanya mereka mati. Mati semuanya. Apa kira-kira manfaatnya? Apa faedah yang mereka dapatkan? Mereka masuk kepada Imam Hasan Al-Basri, meminta nasihat kepada beliau, beliau nasihati.
Iya, seharusnya kalau dia punya adab saja, ya sudah, jazakallah khairan, itu istihadnya antum. Ya kami punya istihad sendiri. Itu kan seharusnya demikian kalau dia punya akal sehat. Tapi memang hawa nafsu sudah memenuhi jiwanya. Iya. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Qala Murrah bin Dhubab Abul Muhdhil ataitu ala Aqabah bin Abdul Ghafir wa sarihun fil khandaq faqala ya Aba Ma'dal la dunya wa la akhirah. Setelah kejadian terbunuh banyak orang, datang ulama menasihati mereka. Yang kau lihat sekarang, tidak ada manfaat dunia yang kalian dapatkan dan juga tidak ada akhirat yang akan kalian peroleh. Apa manfaatnya? Iya. Qala Abu Tayyah, perhatikan baik-baik. Syahidtu Hasan wa Sa'id ibnu Abil Hasan hina aqbala ibnu Ash'ath wa kana Hasan naha anil khuruj ila al-Hajjaj wa ya'muru bil kaf wa Sa'id bin Abil Hasan yahdat. Thumma qala Sa'id fima yaqul fama dhannuka bi ahli Syam idza laqaynahum ghadan faqulna wallahi ma khala'na amiral mu'minin wala nuridna khal'ahu walakinna qumna alaihi isti'malahu al-Hajjaj fa'azzilhu 'anna falamma faragha Sa'id min kalamihi takallama al-Hasan fahamidallah ta'ala wa athna alaihi thumma qala. Jadi waktu itu mereka membuat orasi untuk memanas-manasi rakyat, ya, mengajak untuk memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri berdiri berbicara. Ya, fahamidallah. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala wa athna alaih. Faqala, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innahu wallahi ma salatallahu al-Hajjaj alaikum illa uqubatan. Fala ta'aradu uqubatallah bis-sayf. Walakin alaikum bisakinah wa tadarru fa inna Allah ta'ala yaqul وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau berkata, wahai manusia, wallahi, demi Allah, ma salatallahu al-Hajjaj, tidaklah Allah mendatangkan kepada kalian Hajjaj, kecuali itu hukuman yang Allah berikan kepada kalian. Dikarenakan dosa yang kalian lakukan, dikarenakan maksiat yang kalian lakukan. Iya, sebagaimana juga ternukilkan dari Hajjaj bin Yusuf, ketika itu ada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf. Apa kata Hajjaj bin Yusuf? Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus aku kepada kalian dikarenakan dosa-dosa dan maksiat yang kalian lakukan. Itu kata Hajjaj bin Yusuf. Dia sadar. Ya, dia diutus oleh Allah karena kezaliman manusia. Antum para hadirin dan hadirat bisa bayangkan. Ya, di zaman itu hidup para sebagian sahabat masih hidup. Ya, para tabi'in tersebar di mana-mana. Tapi subhanallah, manusia sudah semakin jauh dari kebaikan. Nah, kemudian kata beliau, fala ta'aradu uqubatallah bis-sayf. Dan jangan kalian melawan hukuman yang Allah berikan kepada kalian dengan pedang. Salah. Bukan dengan cara memberontak, bukan dengan cara mengangkat senjata. Walakin alaikum bisakinah. Akan tetapi solusi yang terbaik bagi kalian ketika mendapatkan pemimpin yang zalim, dikarenakan ukubah yang Allah berikan kepada kalian, yaitu untuk kalian tenang. Ya, merendahkan diri kalian kepada Allah, tunduk kepada perintah Allah, jauhi dosa dan jauhi maksiat. Ya. Nah, hari ini para hadirin dan hadirat, kalau kita sampaikan hal yang seperti ini, sudah pasti itu kita akan dituduh sebagai murji'ah, dituduh sebagai jabariyah. Hanya menunggu, ya, kalau Allah jadikan begini ya begini. Ya, mereka berpikir usaha mereka, mulut mereka itu lebih hebat dibandingkan doa. Itu yang ada di kepala mereka. Ya, usaha mereka itulah yang lebih mereka kedepankan dibandingkan doa. Berapa banyak masalah-masalah yang besar
yang tidak akan mungkin selesai ya secara logika, tapi selesai dengan doa. Selesai dengan doa. Ya, kisahnya sudah sering kita sampaikan di pengajian. Di antaranya kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ditelan oleh ikan, dibawa ke tengah lautan. Siapa yang bisa cari? Ada yang bisa cari? Ya, ikan kira-kira dengan jenis yang sama di tengah lautan berapa miliar jumlahnya? Hah? Walaupun teknologi yang sangat canggih hari ini, siapa yang bisa cari ikan di dalamnya ada Nabi Yunus? Ya, toh pesawat yang dengan teknologi super canggih saja jatuh sampai hari ini nggak diketahui di mana tempatnya. Tetapi subhanallah, Allah menceritakan Nabi Yunus alaihissalam di tengah kegentingan, beliau berdoa kepada Allah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntum minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah. Aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Kata Allah, kalau seandainya Nabi Yunus tidak bertasbih kepada Allah, maka niscaya dia akan berada di tengah, akan berada dalam perut ikan sampai yaumul qiyamah. Dengan apa selesai? Dengan doa. Apakah ini murji'ah? Hah? Nabi Yunus murji'ah. Antum tahu apa itu murji'ah? Murji'ah adalah sebuah keyakinan yang menganggap amalan itu bukan bagian dari keimanan. Jadi iman amal itu sendiri, ya. Adapun hati itu tidak berpengaruh dengan keimanan seseorang, dengan amalan seseorang. Mau dia mabuk, mau dia judi, mau dia maksiat, semaksiat apapun, selama hatinya masih beriman kepada Allah, maka dia orang yang beriman. Ini pemikiran murji'ah. Mereka memisahkan di antara amalan dengan iman. Ya. Nah sekarang kita tanya sama mereka, doa ini amal atau tidak? Doa ini amalan atau tidak? Doa merupakan amalan yang paling agung yang dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza dan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, katakanlah sesungguhnya aku dekat. Ya, dan aku akan mengabulkan doa-doa orang-orang yang meminta kepadaku. Ini asbab yang paling besar. Asbab yang paling mulia, asbab yang paling agung. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengalahkan ya muslimin pada perang Hunain dikarenakan mereka ta'ajub dengan jumlahnya mereka. Mereka ta'ajub dengan kekuatan yang mereka miliki. Mereka ta'ajub dengan asbab yang mereka tempuh. Ya, yang terkadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan subhanallah, ini yang diwasiatkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Ya, dengan kondisi seperti ini ukubah yang Allah berikan kepada kalian, hendaknya kalian itu selesaikan dengan sakinah wa tadarru'. Kalian merendahkan diri kalian kepada Allah. Ya, Imam Hasan Al-Basri membawa ayat walaqad akhadnahum bil adzab. Dan sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka dengan azab. Famastakanu li rabbihim. Dan mereka tidak menunduk, mereka tidak menyerahkan diri mereka kepada Rabb mereka. Wama yatadarru'un. Dan juga mereka tidak merendahkan. Istakanu yatadarru'un maknanya hampir berdekatan. Ya, mereka tidak menundukkan diri mereka kepada Allah. Mereka semakin jauh dari Allah. Bisa difahami ya ikhwah? Apa solusi yang diberikan oleh Imam Hasan Al-Basri? Jelas antum? Jelas solusi yang diberikan oleh Imam Hasan Al-Basri? Perbaiki diri, berdoa sama Allah, serahkan urusan sama Allah, banyak beramal soleh, jauhi dosa, jauhi maksiat. Itu caranya Allah akan mengangkat azab dari kita. Ya, karena dengan kita mengangkat senjata itu tidak akan menyelesaikan masalah. Selesai nggak masalah? Dan ternyata, ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi di zaman itu juga dirasakan orang di zaman ini. Ya, nanti kan kita baca di bab kitab ini, orang-orang yang mereka menyesal keluar dari pemerintahan Hajjaj bin Yusuf. Sebagaimana banyak orang-orang hari ini menyesal mereka tidak sabar dari Muammar Gaddafi. Tidak sabar dari siapa lagi?
ya Husni Mubarak. Tidak sabar dari ya si Bashar Assad Syiah yang khabith ini. Ya, nggak sabar. Akhirnya apa? Kemudaratan yang mereka dapatkan jauh lebih besar dibandingkan ketika mereka hidup di zaman Muammar Gaddafi atau yang lainnya. Memang betul, Muammar Gaddafi itu sangat zalim. Ya, saya dapat cerita dari teman-teman di Libya. Ya, di hari ulang tahun dia ataukah di hari ulang tahun negara Libya, itu orang-orang yang berjenggot ditangkap, dipenjara, dicukur jenggotnya semuanya. Zalim, kita tidak mengingkari kezalimannya. Tetapi mereka masih bisa hidup dengan tenang. Walaupun ada ya hal-hal yang terjadi. Tapi masih bisa mencari rezeki, masih bisa sekolah, masih bisa berobat dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka memberontak kepada Muammar Gaddafi, apa yang terjadi? Libya hari ini menjadi negara boneka Amerika. Perang saudara sampai hari ini gak selesai-selesai. Tidak ada keamanan, tidak ada ketentraman. Selalu dihantui dengan ketakutan. Ya. Nah, inilah sejarah yang ingin kita baca, ingin kita kupas agar kita tidak terjatuh dengan kesalahan orang-orang terdahulu. Mafhum di sini ya ikhwah? Dan ini sudah menjadi sikapnya Ahlus Sunnah. Ya, ini menjadi sikap Ahlus Sunnah dari zaman dahulu. Sampai hari ini tidak berubah sikap Ahlus Sunnah. Ya, kita tidak berbicara ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, siapapun yang jadi presidennya, siapapun yang jadi presiden, ini yang menjadi mauqif kita. Ya, mau 01 kah, mau 02, nggak ada urusan sama kita. Urusan sama kita, ini sikap yang harus kita jalani ketika kita mendapatkan pemimpin yang seperti ini. Mafhum? Jelas semuanya? Baik. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira ada pertanyaan? Atau mungkin Ustadz saya nggak cocok? Ya gak ada masalah, mungkin antum punya ilmu yang saya nggak punya ilmu. Kan begitu kan? Antum punya dalil yang lebih kuat yang saya mungkin nggak tahu dalilnya. Kan begitu? Nah ketika datang dalil yang lebih kuat, ya sudah, berarti apa yang saya ucapkan tadi saya rujuk. Saya salah, saya bertobat. Kan begitu. Enak nggak kita sebagai seorang muslim? Enak. Cuman tunjukkan dalilnya. Apa dalilnya? Hah? Ada yang nggak setuju? Atau ngomong aja, nggak ada poin. Saya cuma tanya aja. Ada yang nggak setuju? Hah? Coba tunjuk tangan. Ada yang nggak setuju nggak? Ada yang nggak setuju? Jangan malu-malu. Para ulama salaf mengatakan la yanalul ilm al-mustahi wa mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu-malu dan orang yang sombong. Ustaz, saya nggak setuju. Karena Allah berkata demikian, Rasul berkata demikian. Ya, Al-Imam Hasan Al-Basri keliru dalam masalah ini. Atau sanad dari Hasan Al-Basri dhaif, lemah. Kan begitu? Hah? Jangan nanti ngeluarin di belakang apa itu si Haris itu. Ternyata gitu manhajnya di akidahnya. Ya kalau antum main di belakang antum jadi ribah. Kan gitu kan? Tapi kalau antum sampaikan sekarang, Ustaz saya nggak setuju. Ya, yang benar adalah begini. Hah? Ada yang nggak setuju nggak? Antum juga jangan taklid sama saya. Hah? Nah. Karena Pak Jamal polisi, makanya setuju deh. Ya. 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 Baik. Nah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis man ra'a minkum munkara fayughayyiru biyadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi dzalika adhaful iman. Apabila seseorang melihat sebuah kemungkaran, hendaknya dia mencegah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, dia cegah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, dia cegah dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman. Hadisnya ini di dalam Sahih Muslim, hadis yang sahih yang tidak ada keraguan buat kita. Jelas? Ya. Namun para hadirin dan hadirat, hal yang penting untuk diketahui oleh seorang penuntut ilmu, jangan dia hanya melihat satu dalil saja. Ya, para ulama kita telah merangkum, menyimpulkan
ya, tentang bagaimana kaidah dalam mencegah kemungkaran dan mengajak manusia dari perkara yang ma'ruf. Rangkuman mereka melihat dari sisi dalil-dalil yang lain. Suatu hari disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu atau dari Anas bin Malik, ja'a rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahun nas fanahahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datang seorang badui di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dia kencing di pojok masjid. Dia kencing di mana? Di pojok masjid. Fazajarahun nas, dan manusia mengingkari perbuatan badui yang kencing di masjid tadi. Benar atau tidak? Kencing di masjid mungkar atau tidak? Dia kencing di depan Rasul, mungkarnya kuadrat. Iya, kencing di masjid di depan Rasul lagi kencing, kan kurang ajar betul ini. Para sahabat Rasulullah ingin mencegah kemungkaran yang dilakukan tadi. Betul nggak perbuatan sahabat? Betul nggak? Tetapi fanahahum Nabi SAW. Rasulullah melarang sahabat yang mencegah kemungkaran tadi. Loh kok bisa? Ya, berarti Rasulullah nggak ngamalin ilmunya. Bukan Rasulullah nggak ngamalin ilmunya, mas. Entenya terlalu cetek dalam memahami hadis. Faham di sini? Iya. Contoh yang kedua. Allah katakan dalam Al-Quran. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah. Jangan kamu mencela Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Loh, kok enggak boleh kita mencela musyrikin? Padahal dalam melihat ayat lain Allah mengatakan jahidil kuffar wal munafiqin waghlud alaihim. Jihadilah oleh kalian orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah kamu dengan mereka. Dalam ayat ini Allah melarang kita mencela musyrikin, tuhan-tuhan yang disembah selain Allah, dilarang untuk kita cela mereka. Kenapa? Fayasubbullah, dengannya mereka akan mencela Allah. Sehingga para ulama menyimpulkan sebuah kesimpulan, tidak boleh seseorang mencegah sebuah kemungkaran yang dikhawatirkan akan memuncul kemungkaran yang lebih besar. Ini kaidah. Makanya kalau belajar agama jangan dari buku terjemahan. Nah, kita sebenarnya boleh bilang, ya, jangan belajar agama dari buku terjemahan. Ya, kuliah di teknik, kuliah di kedokteran, ikut halakoh di masjid. Ya, ikut halakoh pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, wala ngerti bahasa Arab, wala pernah belajar dari ulama, wala pernah belajar kitab usul fikih, qaidul usul, tanpa memahami kaidah-kaidah dalam amal ma'ruf nahi mungkar. Ayo serang, maju. Rasulullah mengatakan man ra'a minkum munkara sambil nangis. Enggak sinting orang dengarnya. Hah? Ini seharusnya kita yang berhak untuk berbicara seperti itu. Ya, jangan hanya baca buku terjemahan. Ya, jangan cuma baca Quran dari kitab dari terjemahan Al-Quran. Belajarlah ilmu dari usulnya, dari pondasinya. Sehingga orang akan faham. Bisa difahami? Dan kedua, ayyuhal ikhwah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerangi ahlul bidah dari kalangan khawarij. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersabar dari kezaliman pemimpin yang zalim. Ini bukan ucapan saya, ucapan Ibnu Taimiyah. Dan ucapan Ibnu Taimiyah tidak kita terima mentah-mentah. Sampai dia mendatangkan dalil. Apa dalilnya? Faham? Saya ulangi kembali. Ucapan Ibnu Taimiyah itu kita tidak ambil mentah-mentah. Dia bukan nabi kita. Dia bukan siapa-siapa kita. Nabi kita adalah Muhammad ibnu Abdullah. Ibnu Taimiyah seorang manusia. Bisa kita ambil ucapannya, bisa kita tolak ucapan dia. Kalau ucapannya tidak bersesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita lempar ke toilet sana. Kan begitu? Nah, apa dalilnya? Dia mengatakan, ya, kita bersabar, tidak kita menyikapi sikap tegas kepada orang-orang dari kalangan ahlul bidah, dan kita bersabar dari kezaliman pemimpin. Dalilnya sangat banyak sekali. Di antara dalilnya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika datang Dzul Khuwaisirah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Muhammad, bersikap adillah engkau ya Muhammad. Sesungguhnya aku tidak melihat keadilan pada dirimu. Ya.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Umar bin Khattab ketika Umar berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku penggal laki-laki munafik ini?" Jangan, nanti manusia akan menyangka bahwasanya Muhammad telah membunuh sahabat. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan keluar dari laki-laki ini yang salatnya kalian enggak ada apa-apanya dengan salat mereka. Akan tetapi mereka itu kilabun nar. Mereka itu apa? Anjing neraka. Iya, dan sebaik-baik orang yang membunuh adalah membunuh mereka. Dan sejelek dan sebaik-baik orang yang dibunuh oleh mereka. Kalau seandainya aku masih hidup, aku akan memerangi mereka seperti diperangi kaum 'Ad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi ketika berhadapan dengan pemimpin yang zalim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Satakunu min ba'di aimmatun la yahtaduna bi haddi wa la yastannu bi sunnati wa fihim rijalun qulubum ka qulubi syayatin fi jisminal ins." Akan datang setelahku pemimpin-pemimpin yang mereka tidak mengambil hukum di atas hukumku, tidak berjalan di atas jalanku, dan mereka memiliki tentara-tentara atau menteri-menteri yang menteri mereka seakan-akan syaitan yang menjelma dalam badan-badan mereka. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa asna'in adaktur dzalik?" Ya Rasulullah, apa yang kalau kami lakukan kalau seandainya kami mendapatkan pemimpin yang seperti ini? Apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah mengatakan haula'i kilabun nar? Ya, tidak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma wa tuti wa in daraba dhahrak wa akhadha malak isma wa tuti. Dengar dan taati. Walaupun mereka memukul punggung-punggung kalian, mengambil harta-harta kalian, dengar dan taat. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a min amiri syai'an yukrihuhu falyasbir." Barang siapa yang seseorang melihat sesuatu dari pemimpinnya, maka hendaknya dia bersabar. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tunaikanlah kewajiban kalian kepada mereka, adapun hak kalian minta sama Allah Subhanahu wa taala." Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Isbiru hatta talqauni fil haud." Sabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan aku di haud nanti. Iya, datang orang-orang kepada Anas bin Malik. Mereka menyebutkan juga tentang Hajjaj bin Yusuf. Kemudian Anas bin Malik berkata, "La yati zamanun illa ba'du syarrun minhu. Hakadha sami'tu min nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Isbiru hatta talqauni fil haud." Tidak datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek dari zaman sebelumnya. Dan bersabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan Rasulullah di haud nanti. Demikian aku dengar dari Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, jadi ucapan Ibnu Taimiyah ini tidak akan kita ambil, kita tidak jadikan sebagai pijakan sampai kita mendapatkan dalil, dan sebagian dalilnya apa yang saya sebutkan tadi. Iya, dan sikap yang begitu tegas. Apa yang dicontohkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri? Allah tuqatiluhu, jangan kalian perangi mereka. Justru kalian tadarru'un wastaqanu lillah. Adapun sikap Al-Imam Hasan Al-Basri kepada ahlul bidah, kepada ahlul ahwa, jelas. Beliau memerangi ahlul bidah, memerangi ahlul ahwa dengan lisan beliau, dengan tulisan-tulisan beliau. Ya, ini yang menjadi mauqif Ahlussunnah, dan mauqif inilah yang dianggap kita sebagai Murji'ah. Lisannya tajam kepada ulama, ya, kemudian menjadi penjilat kepada tauhid. Ya silahkan Anda membuat opini apapun. Silahkan. Ya, tetapi inilah dalilnya kami. Ya, ini dalil kami dari Al-Quran, dalil sunnah, dari ucapan para ulama salaf, dari ucapan Al-Imam Hasan Al-Basri, dan juga dari ucapan Ibnu Taimiyah dan ulama yang lainnya. Ya, tetapi bersama dengan itu, tetap kita juga dianggap sebagai radikal. Ya sudah, terserah. Kalian anggap kami radikal, kalian anggap kami murjiah, kalian anggap kami ini apalah yang mau kalian anggap, silahkan, nggak ada masalah buat kami. Karena kami beribadah bukan untuk kalian, kami beribadah untuk Allah. Apa yang datang dari Allah itulah yang berusaha kita jalani. Walaupun terkadang harus dianggap sebagai radikal. Kan orang-orang liberal menganggap kita ini orang kelompok radikal. Orang-orang yang punya betul-betul radikal menganggap kita kelompok murjiah.
Jadi kita kiri kena, samping kanan kena, samping kiri kena, depan kena, belakang kena. Dan semua kena. Dan ini telah kita nukilkan ayyuhal ikhwah pada pertemuan yang lalu dari ucapan Al-Imam Sabuni rahimahullah. Ketika Al-Imam Sabuni mengatakan, barang siapa yang seseorang menamakan Ahlus Sunnah sebagai nasibiyah, maka dia siapa? Syiah Rafidah. Ketika Ahlus Sunnah mengingkari orang-orang Syiah Rafidah, ya, dianggap Ahlus Sunnah inilah pembenci Ali. Dianggap Ahlus Sunnah adalah pembenci Ahlul Baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Ahlus Sunnah berbicara tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, Ahlul Bid'ah dari kalangan Jahmiyah menganggap Ahlus Sunnah itu sebagai musyabbihah. Siapa yang mengucapkan ini? Sabuni, yang hidup tahun 300 Hijriah. Ya, maka disinilah butuh kesabaran. Jadi kalau antum gak siap jadi laki-laki, jangan coba-coba memegang manhaj ini. Syaratnya satu saja. Jadi kalau ditanya, Ustadz apa syaratnya ikut pengajian? Syaratnya jadi laki-laki. Itu saja syaratnya. Kalau gak siap jadi laki-laki, jangan coba-coba mendekat. Faham ya? Saya bukan mengajak perang antum di sini. Saya mengajak antum untuk apa? Begitulah sabar yang harus dijalani. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, sayati alaikum zamanun al-qabid ala dini kal-qabid alal jamrah. Akan datang kepada kalian suatu zaman, suatu masa, orang yang berpegang teguh di atas sunnah seperti memegang bara api. Dan itu sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Kalau seandainya ada sebuah rumah kos-kosan, ya, dihuni oleh para pemuda yang nggak pernah kelihatan di masjid, misalkan nggak pernah kelihatan di masjid, ya, terkadang di teras bawa cewek, kadang main gitar depan rumah. Kira-kira ada nggak yang protes? Ada yang protes nggak kira-kira? Hah? Ada gitarnya, nanti main ya, kadang-kadang ya pokoknya begadang sampai subuh. Kadang musiknya kedengaran dari kos-kosannya. Gak ada yang protes. Tapi ketika ada para pemuda sering kelihatan di masjid, ya, gak membuat keonaran, belajar apa yang diwajibkan oleh Allah dipelajari, belajar bahasa Arab, belajar agama, dianggap apa? Nah, pengajian radikal ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau seandainya kita sekarang, ya, kita buat pengajian sekali-sekali nanti kita undang penyanyi, itu apa sudah. Ya, tapi kalau pengajiannya baca kitab ulama, baca-baca hadis, baca tafsir, ya, itu curigai. Tapi coba ngundang penyanyi perempuan yang paling cantik di sini. Kita umumkan, kami akan ada pengajian plus musik penyanyi fulan. Ya, itu insya Allah sudah nggak dianggap aneh lagi. La haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayyuhal ikhwah, satu hal yang ingin sampaikan kepada antum sebelum saya tutup. Di zaman para ulama salaf, di zaman imam madhab yang 4, ketika mereka membahas tentang musik, kira-kira musiknya musik R&B atau musik yang bagaimana? Di zaman sekarang saja, hampir semua musik-musik dari Arab itu semua musik gambus. Hampir nggak ada musik R&B, betul, R&B. Terus musik apa lagi? Musik rock, nggak ada di Arab sana. Kebanyakan gambus, isinya muji-muji Allah. Lah kalau seandainya di tahun 2019 musik-musik Arab isinya adalah pujian-pujian, lah kira-kira di zaman Abdullah ibnu Abbas, di zaman Ibnu Umar, ketika Ibnu Umar menutup telinganya, ketika beliau mendengar musik dan beliau berkata, demikian aku dengar, aku melihat Rasulullah menutup telinganya ketika terdengar suara musik pada waktu itu. Kira-kira musik R&B, musik rock pada waktu itu atau musik gambus? Musik apa?
Musik kampus. Musiknya salaf itu loh. Musik di zaman salaf. Diingkari oleh para ulama yang hidup di zaman itu. Kok tiba-tiba muncul orang-orang zaman sekarang kalau musiknya itu ya mengajak kepada memuji-muji Allah, ya nggak apa-apa. Mana nggak apa-apa perempuannya dia memakai pakaian yang paling indah, dia konser kan? Mungkin nggak pakaian daster baju di rumah dia pakai konser. Dia jahit baju yang paling indah. Iya, dia menyewa khusus yang menata wajahnya, riasnya. Kemudian dia bernyanyi-nyanyi. Laki-laki mana kira-kira yang nggak terpesona? Hah? Ada yang terpesona nggak kira-kira? Hah? Nggak terpesona? Hah? Kalau nggak terpesona kebangetan berarti. Ya perlu diperiksa kejantan malah nggak ini? Kan aneh kan? Aneh nggak kira-kira? Perempuan bernyanyi ditonton oleh laki-laki. Allah ingatkan dalam Al-Quranul Karim. Qulil mu'minin, katakanlah kepada kaum mukminin laki-laki untuk menundukkan wajah mereka dari perempuan. Kok bisa kemudian dikatakan sebagai syiar Islam? Syiar Islam dari mana ini? Hah? Syiar Islam dari sebelah mana? Sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah utara, sebelah timur, sebelah barat. Sebelah mana? Hah? Dalam sholat saja di masjid, ya pakai tirai. Di masjid pakai tirai. Ya enggak? Ketika sholat menghadap satu arah. Laki-lakinya memakai pakaian yang sempurna, perempuannya memakai pakaian yang sempurna. Ketika tidak ada muadzin dari kaum laki-laki, nggak boleh perempuan mengatakan Allahu Akbar di mimbar masjid, nggak boleh, nggak dibenarkan. Lah kok bisa nyanyi dibenarkan di depan laki-laki? Gimana kira-kira akal sehatnya? Bisa difahami ya ikhwah? Jelas ya, saya tidak berbicara kepada fulan dan alan, tapi saya berbicara inilah kondisi. Ya, kok bisa acara musik jadi halal? Saya tutup hadis yang mungkin sebagian ikhwah saya lihat banyak wajah-wajah baru. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, satakunu fi akhir zaman qadfun wa kadfun wa maskhun. Akan datang nanti di akhir zaman, ya, orang-orang akan ditenggelamkan dalam tanah, akan dilempari batu dan wajah mereka akan diubah. Kapan itu? Qila mata ya Rasulullah. Kapan itu terjadi ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza dhaharal ya al-qainayat, ketika biduan-biduan wanita sudah tersebar di mana-mana. Disitulah Allah akan datangkan bencana. Dan itu sudah terjadi sebagiannya. Tenggelam, dimasukkan ke dalam tanah seperti kasus di Palu. Terjadi enggak? Terjadi. Ini hadisnya jelas enggak? Oh, itu maksudnya hadisnya hadis R&B. Kapan ada musik R&B di zaman Rasul? Ya, kapan ada musik rock di zaman Rasul? Hah, kapan ada enggak? Di zaman sekarang saya ulangi kembali, di Arab itu rata-rata semua musiknya musik gambus. Isinya muji Allah sampai hari ini, musik Arab seperti itu. Nah, gimana lagi di zaman Rasul ada R&B di sana? Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, semakin membuat kita harus lebih banyak bersabar. Dan walhamdulillah ayyuhal ikhwah, setiap ujian yang jadi di dalam dakwah, kita melihat Masya Allah begitu banyak wajah-wajah yang baru. Dan ini bukan sesuatu yang baru buat kita. Ini sesuatu yang sudah terjadi berulang-ulang. Selesai fitnah, walhamdulillah kita melihat wajah-wajah baru, orang-orang yang penasaran ingin mengenal apa itu sebenarnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak memudaratkan sedikit pun. Justru mereka lah akan memberikan mudarat untuk mereka sendiri. Bisa difahami ya? Nah, wallahu taala alam. Bisa mungkin ini bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat antum semuanya. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.